apakah gestang itu berarti birahinya level yang paling tinggi gitu? Enggak semua burung gestang itu enggak, istilahnya enggak bunyi, ada yang enggak bunyi, ada yang bunyi. Saya pengen apa ya teman-teman, pengen bahas pertanyaan-pertanyaan di vlog. Agak unik sih, agak uniknya saya cuman merasa ada dua macam. Biasanya yang tanya ada dua macam, yang benar-benar notabene pemula atau orang yang memang niatnya mau nyinyir, nyari kelemahan saya, jeblosin, cari pertanyaan biar dibaca orang. Itu sih terserah ya. Oke, saya akan bahas satu-satu ya teman-teman. Moga-moga ini sangat membantu. Ini ada pertanyaan nih, moga-moga ini bukan juga tipe orang yang ini, dari Randy Gandos. Om, kalau birahi atau gestang tapi bunyi jarang itu di level mana? Pakannya masih polos, apa kurang kenceng, apa gimana? Oke, sebenarnya di vlog ini sudah sering saya bahas, cuman lagi-lagi muncul pertanyaan yang sama gitu-gitu aja. Nggak bosen tak? Apa udah lihat vlog saya atau belum gitu ya? Sorry Om Randy, bukan niat nyinyir, saya cuma bercanda. Jadi gini, patokannya kalau ngomongin level itu lihat level kegacoran aja Om. Ya kan, kalau misalnya gacornya masih level 5 ya berarti dia birahinya di level 5 gitu loh. Kalau dia masih bunyi berarti kan birahinya masih bagus. Apakah gestang itu berarti birahinya level yang paling tinggi gitu? Enggak semua burung gestang itu enggak, istilahnya enggak bunyi, ada yang enggak bunyi, ada yang bunyi. Tapi kalau yang bunyi berarti burung itu level birahinya masih bagus, bukan berarti over birahi gitu ya. Terus kadang-kadang kan orang berpikir bahwa ada burung yang saya pakani kenceng sekali, akhirnya burung ini enggak gestang. Ada yang baru dipakani millet putih aja gestang. Sekarang aku tanya, burung itu masalahnya apa? Nah, ada loh burung, saya punya burung nih banyak nih, saya kencengi pol juga nggak semua gestang, yang gestang 1-2 kok. Kalau memang level birahi itu dipatoki dari gestang, dari birahi gestang, itu berarti burung gestang itu bukan burung yang bisa konslet. Nah ini yang salah paham gitu loh. Ini kadang-kadang orang salah paham. Sebenarnya sudah saya bahas. Aku tanya Om, kalau gendewo itu gestang terus konslet, itu masuk level birahi apa? Ada lagi yang gestang aja, itu masuk level birahi apa? Saya balik pertanyaannya. Jadi patokannya birahi yang ketinggian itu bukan gestang. Jangan sampai salah paham gitu ya. Satu pertanyaan ini aja jawabannya panjang ini. Terus Om tanya lagi, pakannya polos apa kurang kenceng Om? Nah sekarang gini, saya balik tanya lagi. Burung itu kan harus ada analisa. Kalau pakannya sudah polos terus sudah gacor, ngapain harus dinaikin? Sudah sering saya bilang kan itu kan. Terus kalau pakannya polos tetap gestang tapi nggak gacor, ya kalau saya naikin. Kalau saya naikin. Karena kan ngejar level birahinya supaya lebih di atas itu supaya gacor. Gitu loh. Karena yang buat burung itu gacor itu birahi tetap. Salah satunya birahi. Nanti ada pertanyaan masalah birahi fungsi, nanti cakep lagi. Oke, kita lanjut ya Om Randy segitu. Om Randy Gandos. Saya nggak tahu ini orang mana, tapi moga-moga ini bermanfaat. Terus kita mulai lagi, ini yang ditunggu para pemula udah. Oke, makasih Om Muhammad Gumat. Terus apa lagi? Bentar ya teman-teman ya. Cari pertanyaan-pertanyaan agak unik. Tadi saya beberapa baca, jadi terus akhirnya saya buat vlog. Om sekali-kali bahas manfaat burung kicau untuk proses penggacoran lovebird. Oke, itu sebenarnya sudah saya bahas, tapi baru sebagian. Nanti akan saya bahas, itu masalah pemicu ya.
episode 1 ini masih kok nggak ada. Nggak ada tadi banyak. Vlog betina vektor jampar ditunggu, nanti saya buatkan, sebenarnya dicempluk sudah ada. Nah nih, Om labet saya taruh luar di rendeng di koloni kapsul, niru proses Omaris tapi takut hilang di bawah orang. Ya di luarnya di luar di mana, kalau di teras di banyak orang lewat ya hilang gitu ya. Jajan Mama Gawir ini yang punya labet magic ini katanya konslet gara-gara lihat vlog saya. Om Jajan, halo Om Jajan. Tingkat berarti dari inti tingkatan itu harus dilalui hari demi hari ya Om Aris, jangan pakai cara yang instan. Ya bener. Jadi sebenarnya nggak usah dibuat pusing, nanti burung itu akan berubah menjadi ekstrim. Misalnya nggak bunyi lah, itu yang perlu dipikirkan, atau nggak gacor-gacor, itu yang perlu dipikirkan, atau cuman birahi aja yang itu yang perlu dirubah. Tadi yang mana ya vlognya ya? Bentar om. Apa vlog yang ke-1? Oh iya kayaknya. Om bikin konten buat betina single yang macet, oke. Maniak orabis, oke, makasih Om. Cuma ngingetin kalau udah bulan Ramadan. Oh iya, makasih Om ngingetin. Judulnya sekarang sudah saya seragamkan Om. Makasih atas masukannya Om Firmansyah Putra. Saya akan buatkan playlist ya Om ya, coba ya. Benar. Udah saya kasih episode 1 Om, coba dicek thumbnailnya udah berubah. Ini ada yang tanya episode 1. Waduh, justru susah Om kalau ngevlog 2-3 episode langsung. Nanti malah susah Oh salah Om, salah paham. Jadi untuk penggacoran jantan itu ada vlognya sendiri. Nanti Om lihat, coba cek. Ada untuk penggacoran betina vektor gacor sudah vlognya sendiri. Ini bicara pemahaman cara proses. Jadi bukan bicara settingan. Kalau yang bicara penggacoran jantan, prosesnya itu nanti akan berlanjut tetap baru sampai episode 2. Terus yang untuk betina vektor gacor juga pertanyaan. Izin bertanya Om Fandi 23 AJH. Menurut Om labet jantan gestang baiknya dikasih tangkringan, diganti tangkringan kotak apa dibiarin tangkringan bulat plastik? Gini Om, patokannya kalau dikasih bulat tangkringan plastik dia cuman gestak aja nggak gacor, bisa dipakai tangkringan kotak gitu. Jadi intinya kita cari fokus lihat gacornya supaya lebih mudah Om. Om di Pati cuacanya kan panas, tapi sejak labet jantan sama pot saya dewasa, sekarang kok saya pakan kenceng terus, saya kasih pakan kenceng terus ya. Apa jadi pengaruh labet saya nggak gacor? Ya Om, posisi labet saya sekedar ngekek, tapi masih kuekek, malah sekarang gestang. Lah, balik kayak pertanyaan pertama ya. Jadi untuk Xiaomi Redmi 999 itu bukan masalah. Patokannya cari gacornya aja. Kalau gestang kayak tadi yang saya jawab pertanyaan ini sama ini. Mohon maaf Om, betina saya malah jadi cabul pas ditinggal mati sama jantannya saat ngeramin telurnya. Ya biasanya birahinya terlalu tinggi terus larinya ke emosi. Ada pertanyaan lagi atas nama Bayinan Chan. Mau tanya, labet saya betina, tadinya saya koloni beda sangkar, betina semua, terus sekarang saya glodok ke sangkar kotak, tapi kok malah ngeriwe, katanya gitu. Lah sekarang gini, saya glodok di sangkar kotak, tapi kok malah ngeriwe. Patokannya gini Om, kenapa kok ngeriwe? Paham nggak fungsinya sangkar kotak glodok? Sangkar kotak glodok itu ketika dimasukkan insting burung itu akan langsung fokus ke
birahi. Kenapa? Karena dia sudah lihat kamar lah istilahnya untuk dia reproduksi, insting reproduksinya naik, otomatis insting birahinya naik gitu ya Om ya. Yang kecil-kecil nih teman-teman nih, ini ada dari Michael Stefanus. Om Aris, saya mau tanya nih, kalau burung udah enak dobelan apakah terus dijodohkan apakah bagus? Tergantung jodohnya satu. Yang kedua, dobelannya kuat enggak? Kalau dobelannya kurang kuat biasanya suka lepas. Kalau saran saya mendingan ditempel betina, cariin betina yang cocok. Kalau dilepas dari tempelannya, loadingnya cepat, bisa dimasukkan. Nanti proses cabut petel habis itu. Tetap intinya ditempel dulu kalau saya. Om, solusi penjemuran dong, berapa lama? Kalau penjemuran itu tergantung burungnya, tergantung areanya. Saya sudah sering bahas, termasuk kemarin di part 1 bahwa tentang area penjemuran itu tergantung. Kalau Sumenep mungkin lebih sebentar, kalau di tempat dingin lebih lama. Dan itu juga tergantung kadar libido burung atau tingkat birahinya burung. Om, kalau burung baru birahi bunyi tapi sekarang sering kepak-kepak saya gigit uji. Kalau ngeretek sambung bunyi tapi sambil jalan-jalan, apa udah boleh dikasih betina belum? Ya belum Om. Coba cek vlog betina factor, vlog kontrak jantan 412334. Kalau memang itu jantan retak-retak sambil bunyi, ini atas nama Irfan Anar SF. Irfan Anar SF. Jadi kalau masih birahi bunyi kan berarti burung itu ya digacorin dulu aja Om, fokusnya ke gacorin dulu. Om Aris, menurut Om yang bagus lah labet laki-laki semua 2 ekor, terus sekarang bunyinya kuek-kuek tapi masih karakter birahi bunyinya sudah ada. Kalau saya pisah mau bunyi kuek-kuek masih Om, panggilan tapi kadang ngekek, dan sekarang aku gabungin aja apa dipisah aja Om. Mohon petunjuknya Om, aku masih pemula banget. Kebanyakan nonton klub yang lain. Salam dari Kalteng, Om Heldino Dino. Jadi gini Om, kalau burung masih kuek-kuek itu ada 2 macam. Mungkin kalau mau digabungin juga bisa, tapi dipisah, pisah tempel. Penggabungan itu seperti ini gambaran saya. Dulu tuh nggak ada labet semi, labet konslet, nggak ada sistem. Setelah sistem koloni inilah muncul labet konslet, labet semi ya. Jadi kalau saya bilang kalau pengen kuek-kueknya hilang bisa mempersering ketemu burung atau sistem koloninya dipersering atau pakannya dinaikkan. Karena itu karakter burungnya gampang emosi, jadi diredam dengan cara diberikan pasangan yang nggak kawin dulu supaya nggak hilang gacor. Kayak gitu birahinya tetap naik. Ini berlaku untuk jantan betina Om, apa sama aja? Saya ada betina paru udah kecap-kecap, pala nekuk ke belakang, kecap-kecap langsung ngekek tapi minor. Kondisi sekarang udah saya untul jantan dewasa tidak kawin, hanya betina ngebebek. Pertanyaannya pakan tetap dikencengin apa dipolosin apa Om? Makasih nggak jawab, apa sudah tepat diuntul. Jadi intinya balik lagi ke sistem untulan. Sebenarnya mau betina mau jantan prinsipnya kalau bisa sudah double atau sudah gacor dulu. Keburu-buru diuntul, mau kecap-kecap mau ndak, wong burung kalau dikasih pakan tinggi yang terlalu over juga kecap-kecap. Patokannya bukan kecap-kecap. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau kecap-kecap itu pasti terus sudah siap atau gimana. Enggak, patokannya tetap kedobelan ya. Ini ada pertanyaan lagi Om Aris, kalau jantan dipegang udah bunyi terus sekarang udah mulai ada gelagat aneh, kepalanya mau bat mabit tapi lagi sering waktu mubat mabit diiringi bunyi walau 5 detik padahal pakan polos Om. Posisi burung single. Semoga ini dibalas dan mudah-mudahan banyak uangnya Om. Jadi kalau patokannya mubat mabit saya nggak, patokannya balik lagi ke karakter, itu tetap birahi nggak lama bunyi, atau birahi tinggi burungnya nggak lama tetap masih mau bunyi. Untuk ngobat mabit, burung ngobat mabit kalau birahinya ketinggian nggak bunyi aja tetap kadang-kadang ngobat mabit, nguap-nguap, mangap-mangap, aneh-aneh lah intinya gitu. Kalau pakannya polos sudah sama bunyi-bunyi enak ya nggak usah dinaikin pakannya, ngapain harus dinaikin pakannya. Jadi patokan saya bukan disamaratakan settingan, jadi patokannya ke pemahaman terhadap burung itu sendiri. Jadi jangan sampai salah paham, nanti takutnya salah paham.
lagi nih. Nyimak Om, lagi ditunggu, mantap, no skip, masuk akal. Terima kasih Om Lone, sangat jelas, matur suwun. Teks mengganggu. Oh maaf Om kalau teksnya mengganggu. Kasus seperti kemuning bisa digantang jalan gimana ya? 2 kalau lobet betina awal 1. Waduh, ini 1 kasus seperti kemuning biar dijantan galang gimana ya? 2 lobet betina awal digantang aman, masih vektor tiba-tiba pertengahan meremelek padahal pakan polos. Meremelek itu faktornya macam-macam, dari pakan bisa, dari settingan untul bisa, dari sistem bisa, dari sistem jemurnya juga bisa. Jadi monggo dicari apanya, mesti harus analisanya tepat masalahnya. Ini Anthony Hirmawan. Wah ini lagi nih, lagi-lagi pertanyaan orang di Gados. Udah ini tadi udah. Om mau tanya, kalau burung ombyokan pakai pakan ebot bagus enggak? Makasih, salam Om Mula. Pakan itu tidak menjadi patokan, lagi-lagi pertanyaannya pakan, mau pakai pakan apa, mau pakai pakan saya, mau pakai pakan siapapun nggak ada masalah. Patokannya, jadi intinya sesuai nggak sama burungnya, karakter burungnya dan kondisi burung saat yang Om rawat itu. Om, labet saya ada di level 7 di rumah, suara udah minor, kadang ngedouble, tapi di lapangan faktor proses selanjutnya gimana? Sekarang gini Om, faktor atau koek atau ngecik atau faktor abis biasanya lepas konslet, misalnya lepas konslet itu kan biasanya cuman karena emosi naik sesaat, mungkin belum terlalu nyaman di gantangan. Jadi kalau burung konslet awal-awal digantang mesti ada ngeweknya karena naik sesaat ketemu burung baru. Jadi nanti kalau pengen prosesnya, faktor proses selanjutnya gimana ya, diajak main dulu ke gantangan aja, taruh pinggir, barengin burung rame-rame biar dia kebiasaan. Kalau udah kebiasaan nanti aku yakin faktornya nggak begitu over. Kalau udah akut apakah bisa diubah, dibenerin lagi? Bisa, tapi selama akutnya nggak parah. Cuman prosesnya agak lama dan nggak, saya untuk bocorin ini percuma juga sih, karena ini yang konsumsi untuk para master lebih jago-jago untuk benerin akut. Jadi kalau saya nggak akan saya bahas benerin akut karena konsumsi saya lebih fokusnya ke pemula, ke akar rumput. Jadi mohon maaf ya Om, karena yang akar rumput aja masih banyak pertanyaan, saya harus balas satu-satu. Kalau betina suka ngekek nebok kurang birahi apa gimana Om? Tergantung Om, analisanya susah, neboknya sesekali atau gimana, ini agak susah nih analisa kayak gini. Jantan kalau gestang kalau kena panas ini bagusnya diapain Om? Ya intinya jangan mikirin gestangnya, mikirin gacornya. Punya saya gestang banyak banget Om, nggak ada masalah dengan gestang. Kalau bunyi sambil meremelek itu kenapa kok balik-balik tanya ini lagi ya. Jadi kalau meremelek intinya birahinya kalau nggak ketinggian, dia terlalu nyaman dengan pasangan, intinya kurang emosi. Udah patokannya itu, coba cari ya. Birahinya mungkin tinggi tapi emosinya tidak mengimbangi. Om kalau betina saya pakai pakan kenceng kok gigit truci ya aja ya, nggak mau anteng bunyi tapi sambil itu. Sampai birahi level berapa ya Om? Wah itu nek itu intinya kegacoran Om, level birahi itu kalau saya ngelihatnya yang gampang. Kalau nggak bingung nggak ada patokannya Om. Kalau gigit ruji itu biasanya birahinya cukup tinggi terus sampai dia keluar emosi. Itu sebenarnya kalau bener caranya bisa lari ke faktor gacor. Faktor gacor berarti level berapa? Level 7 ya. Om betina saya dulu kan dulu beli katanya bahan konslet, sampai di rumah jarang bunyi, sekalinya bunyi sambil merek. Gimana solusinya biar gacor lagi Om? Direndahin aja Om pakannya atau dinaikkan emosinya. Soalnya kalau ini balik lagi ngatasi burung akut ya, nggak begitu nganu saya. Punya saya gacor di rumah, tapi kalau digantangan nembak 2 kali. Itu pemahamannya ke burung gimana, maksudnya caranya nyarinya gimana ya, dicoba dicari. Gacor di rumah berarti kondisi di rumah itu seimbang antara birahi sama emosinya udah bagus. Mungkin gacornya lebih lari ke emosi apa lebih lari ke birahi, coba dicari. Biasanya kalau burungnya single factor ini kan nggak dijelasin masalah settingannya seperti apa, jadi analisanya agak susah.
Kalau burung ini bicara burung single ya, misalnya burung single biasanya emosinya cenderung di atas. Nah, ketika diseimbangkan birahinya dinaikkan, dia gacor. Nah, ketika gacor di rumah, tidak jaminan di lapangan itu gacor. Kenapa? Karena pada saat ketemu burung baru, emosi langsung naik. Lah, pada saat itu sebenarnya butuh birahi yang agak tinggi. Makanya dulu kalau burung-burung vektor zaman dulu, kadang burung kelihatannya ngembang di rumah nggak bunyi, tapi begitu digantang karena keluar emosinya, birahinya di rumah udah agak tinggi, begitu emosinya naik sesaat dia gacor gitu loh. Makanya coba dicari dulu analisanya. Ini siapa ya? Riga Putra Susan. Loncat-loncat pembahasan dari awal pemilihan pakan kencang rendah, pembahasan tersebut terjawab langsung ke birahi. Tolong Mas yang detail pembahasannya. Aduh, aku mau berbagi satu. Ini yang saya bagikan di pemahaman 1-2 ini bicara pemahaman birahi, emosi, karakter burung, memahami burung bukan settingan. Kalau mau cari settingan, bisa masuk ke betina vektor gacor yang untuk betina atau ke penggacoran jantan. Itu ada dua step semua kalau nggak salah. 2 episode semua, jantan 2 episode, betina 2 episode. Monggo disimak lagi ini atas nama Om Faiz Fauzi. Jadi ada 3 hal pembahasan di tempat saya vlog yang terakhir ini, ada 3. Betina vektor gacor, jantan proses jantan konslet, sama yang terakhir ini pemahaman tentang birahi, emosi, proses konslet yang kita jalani ini pemahamannya bukan settingan. Kalau yang 2 settingan menurut versi saya. Coba Om dicari ya Om ya. Segitu dulu pembahasan tanya jawab, moga-moga ini bermanfaat. Salam minor, masuk.